Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2003060031. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur dan proses pembentukan telur untuk memenuhi tugas produksi ternak unggas dengan dosen Ibu Tati Fidelasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada unggas betina. Sistem reproduksi pada unggas betina terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ovarium dan yang kedua ada ovida. Ovarium dan ovida. Yang pertama kita akan membahas ovarium. Ovarium sering juga disebut dengan folikel. Ovarium ini berbentuk seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang berwarna kuning besar atau yolk. Ovarium ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada korteks atau bagian luar dan ada medula pada bagian dalam. Selanjutnya ada ovida atau saluran reproduksi. Ovida atau saluran reproduksi ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Berbentuk panjang dan berkelok-kelok dan pada ujungnya berbentuk corong. Oviduk ini terdiri dari 6 bagian. 6 bagian. Yang pertama ada infundibulum, kemudian ada magnum, kemudian ada isthmus, kemudian ada uterus, kemudian ada vagina, dan yang terakhir ada kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses terbentuknya telur. Yang pertama dimulai dari ovarium. Pada ovarium ini akan terjadi proses ovulasi atau proses pelepasan telur yang telah matang. Ovarium kemudian akan masuk ke oviduk dan akan ditampung di infundibulum. Infundibulum ini merupakan saluran paling atas dari oviduk. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm dan memiliki bentuk seperti corong dan menerima telur yang telah diovulasikan. Ovum kemudian akan mengalami proses pematangan di infundibulum ini selama 15 menit. Dan dengan gerak peristaltik, ovum kemudian akan bergerak menuju magnum. Jika terdapat spermatozoa, maka akan terjadi proses perkawinan atau fertilisasi pada simpang magnum. Pada simpang magnum inilah terjadi pertemuan antara spermatozoa dengan ovum yang berasal dari ovarium. Kemudian lanjut ke magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduk. Magnum memiliki saluran paling panjang pada oviduk. Memiliki panjang sekitar 33 cm. Pada magnum akan terjadi proses diekskresikannya albumen, baik albumen kental maupun albumen encer. Proses pada magnum akan berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya akan turun ke isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm. Di dalam isthmus akan terbentuk membran sel atau kelenjar kerabang lunak yang tersusun banyak dari serabut protein yang berfungsi untuk melindungi telur dari mikroorganisme. Di dalam isthmus juga akan terjadi dan dalam isthmus akan disekresikan air ke dalam albumen. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, telur akan mendapatkan kerabang kuat yang tersusun dari garam-garam kalsium. Uterus ini memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Dan di dalam uterus ini juga merupakan tempat proses pembentukan telur paling lama, yaitu sekitar 18-20 jam. Di dalam uterus ini juga akan terjadi penyempurnaan albumen dengan cara disekresikannya albumen cair, mineral, air, dan vitamin. Di dalam uterus ini juga akan terjadi proses pembentukan warna. Warna dominan pada telur unggas yaitu warna putih dan warna coklat. Selanjutnya vagina. Bagian akhir dari ovida adalah vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Telur akan masuk ke vagina setelah pembentukan kelenjar kerabang sempurna di uterus. Pada vagina, telur hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar 15 menit. Di dalam vagina ini juga, mukus akan menyumbat pori-pori kerabang
agar tidak terjadi invasi oleh mikroorganisme atau bakteri. Kemudian telur akan keluar dari vagina melalui kloaka. Kloaka sendiri merupakan tempat keluarnya feses dan merupakan tempat keluarnya juga telur. Saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk ini terjadi di liver atau hati. Komponen dari yolk yang pertama ada asam amino, ada fosfor, ada kalium, dan ada lipid. Proses sintesis yolk ini pertama kali dimulai dari pituitary. Pituitary ini merupakan kelenjar yang berada di bawah otak. Pituitary ini akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid. Kemudian hormon steroid ini akan mengirimkan komponennya yang disebut dengan estrogen ke nukleus untuk mensintesis protein di nukleus. Setelah protein disintesis di nukleus, kemudian akan dibawa ke yolk granule. Proses pembuangan protein ke yolk granule ini disebut dengan phytologinin. Di proses ini terdapat dua protein, yaitu yang pertama ada protein lipophyllin dan yang kedua ada fosfopilin. Selain protein yang dibawa dari nukleus ke yolk granule, ada juga beta lipoprotein. Kemudian di sini ada polikel. Polikel terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada thecal layer atau bagian luar. Yang kedua ada granulosa layer, dan yang paling dalam ada oosit. Setelah semua proses ini terjadi, baru terbentuklah yolk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis albumen. Proses sintesis albumen ini terjadi pada magnum, terjadi selama 3 jam. Proses sintesis albumen dibantu oleh hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang yang berperan dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen pertama kali dimulai dari molekul estrogen larut dalam lemak masuk ke dalam nukleus. Kemudian molekul ini akan berikatan dengan reseptor estrogen atau estropilin 1 atau disebut juga dengan 4S. Kemudian reseptor estrogen akan berubah menjadi kompleks reseptor estrogen tak aktif. Kemudian berubah menjadi kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2. Disebut juga dengan 5S. Kemudian dari kompleks reseptor estrogen aktif ini akan masuk ke nukleus. Dalam nukleus, kompleks reseptor estrogen aktif ini akan berinteraksi dengan kromosom dan akan menghasilkan gen mRNA. Kemudian gen mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ribosom. Tujuan dari mRNA keluar dari nukleus ke ribosom adalah untuk didilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik. Contohnya asam amino. Setelah proses ini terjadi, berjalan dengan baik, maka terbentuklah albumen. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang dimulai dari sebelum masuknya telur ke dalam uterus. Pada saat telur berbentuk yolk dan dibungkus oleh albumin di magnum, terjadi selama 3 jam. Dan kemudian terbentuknya kelenjar kerabang di ismus. Proses ini terjadi selama 75 menit. Kemudian proses sintesis kerabang terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Unsur-unsur utama pembentukan kalsium bikarbonat adalah CO2 dan H2O yang merupakan hasil dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian, karena adanya enzim karbonik anhidrase, H2O dan CO2 membentuk ion karbonat atau H2CO3. Kemudian, H2CO3 atau ion karbonat ini akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan berubah menjadi ion bikarbonat karena pelepasan H+ atau hidrogen.
Kemudian, kalsium yang berada di plasma darah dan mukosa sel kelenjar kerabang akan masuk menuju cairan dalam kelenjar kerabang. Dan kemudian akan bersatu dengan ion bikarbonat dan membentuk kalsium bikarbonat. Dan kalsium bikarbonat ini membentuk kerabang. Pelepasan hidrogen dari ion bikarbonat masuk menuju mukosa sel kelenjar kerabang, yang dimana sebelumnya di mukosa sel yang sebelumnya di mukosa sel kelenjar kerabang terdapat juga hidrogen. Kemudian hidrogen tersebut bergabung menjadi 2H+ atau buffered by HCO3 di plasma darah. Sekian penjelasan biosintesis telur dan pembentukan telur dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.